Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quinsa Akila Nurul Inayah. Di sini saya ingin menjelaskan pembahasan acara ke-11 Praktikum Pemrograman Geospasial Perangkat Bergerak dengan judul Map Libre, Peta, Marker, dan Lokasi Pengguna. Seluruh bagian kode di sini digunakan untuk membangun aplikasi peta berbasis Map Libre di Android Studio. Penjelasan ini mencakup 3 file utama, yaitu layout, activity main activity, dan Android manifest. File pertama yaitu activity main XML, yaitu file yang berisi desain tampilan aplikasi. File ini layout yang digunakan yaitu frame layout. Frame layout dipilih karena memungkinkan komponen-komponen saling ditumpuk. Dalam aplikasi, layout ideal karena dapat menempatkan peta sebagai background, lalu menumpuk elemen lain seperti tombol zoom di atasnya. Ada ID map view, layout width match parent, dan height match parent. Komponen map view ini memenuhi seluruh layar dan menjadi media tempat peta ditampilkan. Di bagian bawah kanan layar terdapat linear layout yang berisi 2 tombol, yaitu tombol plus untuk zoom in dan tombol minus untuk zoom out. Kedua tombol ini ditata secara vertikal. Dengan ukuran 58 dp agar mudah ditekan. Linear layout diberi layout gravity bottom end agar posisinya selalu berada di sudut kanan bawah di atas peta. Activity main XML ini berfungsi untuk mengatur struktur tampilan pada peta sebagai elemen utama dan kontrol zoom sebagai overlay. Selanjutnya, pada masuk ke file inti yaitu main activity. File ini mengatur seluruh logika aplikasi, mulai dari inisialisasi peta, penanganan izin lokasi, hingga update lokasi secara real-time. Pada bagian awal, program mendeklarasikan beberapa variabel penting, yaitu binding, untuk menghubungkan layout dengan activity, map libre map sebagai objek tampilan peta, lalu views location client untuk membaca lokasi pengguna. Selain itu, terdapat variabel untuk marker lokasi pengguna dan pengaturan location request. Pada bagian override fun on create, ini aplikasi pertama kali dibuka, fungsi onCreate menjalankan beberapa hal penting, yaitu menginisialisasi map libre, melakukan view binding, memanggil map view onCreate, dan mengecek izin lokasi sudah diberikan. Jika izin sudah ada, peta langsung diinisialisasi melalui fungsi initMap. Jika belum, aplikasi meminta izin kepada pengguna. Bagian private fun hash location permission digunakan untuk mengecek apakah aplikasi sudah diperbolehkan mengakses lokasi.
Lalu request location permission menampilkan pop-up meminta izin. Tanpa kedua fungsi ini, izin runtime aplikasi bisa crash. Lalu private find init map yaitu fungsi menginisialisasi peta pada init map. Komponen map view mendapatkan objek map library map melalui get map asynchronous. Setelah itu, style peta dimuat menggunakan URL OpenFreeMap. Kemudian, kamera diarahkan ke lokasi awal yaitu Jakarta dengan zoom level 10. Selanjutnya, ada beberapa yaitu mengaktifkan tombol zoom, menambahkan marker, dan update lokasi pengguna. Dengan begitu, ketika peta pertama kali muncul, langsung melihat peta Jakarta serta satu marker. Lalu, pembacaan lokasi real-time di fungsi Start Location Updates. Fungsi ini membuat location request dengan interval 5 detik. Mengatur jarak minimal perpindahan di 10 meter. Membuat location callback yang menerima lokasi terbaru. Kemudian meminta update ke views location provider client. Setiap kali lokasi berubah, sistem memanggil fungsi update user location marker untuk menghapus marker lama, menampilkan marker baru, dan menggerakkan kamera jika diperlukan. Dengan ini, aplikasi menampilkan titik lokasi secara real-time di atas map library. Pada fungsi setup zoom buttons, membuat tombol zoom bekerja. Ketika tombol plus ditekan, kamera akan diperbesar menggunakan kamera update factory zoom in. Sedangkan tombol minus memperkecil peta menggunakan kamera update factory zoom out. Lalu, terdapat siklus map view mengikuti life cycle activity supaya tidak error. Terdapat override untuk on-resume, on-pause, dan on-destroy. On-resume digunakan untuk melanjutkan map view dan memulai lokasi. Lalu on-pause menghentikan update lokasi. Dan on-destroy membersihkan map view. Jika ini tidak dilakukan, aplikasi mengalami memory leak atau peta tidak muncul dengan benar. Selanjutnya, pada Android Manifest, yaitu file konfigurasi utama yang menyatakan apa saja yang dibutuhkan aplikasi. Terdapat 4 izin penting yaitu internet agar peta bisa di-load. Lalu akses network state digunakan untuk mengecek status jaringan, akses find location untuk lokasi akurat dari GPS, dan akses coarse location lokasi kasar dari Wi-Fi. Tanpa izin ini, aplikasi tidak bisa ditampilkan peta atau lokasi pengguna.
Manifest mendeklarasikan Make Activity sebagai halaman awal aplikasi, yaitu pada intent filter, Android Intent Action Main, dan Android Intent kategori Launch. Keduanya berfungsi agar aplikasi dapat muncul di menu Android dan bisa dibuka oleh pengguna. Selanjutnya yaitu menjalankan project dengan klik Run Up di bagian atas, lalu menampilkan pada bagian awal yaitu terdapat 2 marker di Jakarta dan 1 di lokasi pengguna. Ketika diklik akan menampilkan pop-up dengan nama lokasi saya. Di bagian bawah terdapat simbol plus dan minus untuk zoom in dan zoom out. Ketika diklik pada simbol plus akan memperbesar peta dan minus untuk memperkecil peta. Selanjutnya itu menggunakan Extend Control dengan klik titik 3 di bagian atas. Lalu menampilkan tab baru, lalu klik Location, dan menampilkan peta seperti berikut. Ketika dicari, akan menunjukkan lokasi sesuai pencarian. Lalu klik Save Point dengan nama berikut secara default, lalu klik OK. Maka akan tersimpan di bagian Save Point. Lalu terdapat di bagian Roads. Misalnya, sama kita menggunakan Jakarta. Lalu klik Road di bagian sini dan mencari Start Point dengan klik salah satu lokasi, mungkin di dekat sini, misalnya Menteng Park. Lalu kita save road dan klik save dan klik play road. Akan menampilkan rute yang berjalan sesuai dengan script, berjalan dengan interval 5 detik dan sesuai dengan script juga jalan dengan jarak 10 meter. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.